Halo semuanya, bingung kan kenapa video ini hanya ada suara saya saja dan gambarnya hanya hitam? Itu bukan karena salah teknis atau karena kuota Anda tidak mencukupi. Sebenarnya, saya sedang membuat video ini dalam kegelapan. Apa yang sering kita rasakan bila suatu ketika kita berada di tempat yang gelap seperti saya sekarang ini? Cemas, khawatir, takut? Takut. Semua orang pasti mengalami rasa takut. Misalnya takut kegelapan seperti tadi, takut ketinggian, takut dilupakan, atau barangkali takut tidak dapat jodoh, atau takut tidak gajian. Hari-hari ini orang juga banyak takut karena adanya wabah virus corona, takut tertular wabah virus corona itu. Atau kadang-kadang juga orang pernah mengalami takut hidup dalam kebenaran, takut hidup benar. Contohnya, kita sebagai orang Katolik biasanya kalau makan kita memulai dengan doa, membuat tanda salib. Nah, suatu ketika bila kita makan di tempat umum, kita juga harus memulainya dengan berdoa, membuat tanda salib. Kadang-kadang kita ini takut untuk membuat tanda salib pada saat memulai makan di tempat umum. Takut nanti orang tahu bahwa kita ini Katolik. Padahal sebenarnya kalau kita pikirkan, berdoa, membuat tanda salib, itu adalah identitas kita sebagai orang Katolik. Sebenarnya, untuk apa kita takut bila kita hidup dalam kebenaran? Nah, kadang-kadang kita juga takut terhadap orang-orang itu membuat kita tidak bebas. Hari ini Tuhan Yesus mengajar kita supaya kita takut akan Allah. Bukan takut terhadap orang-orang karena kita hidup benar, tapi kita diajar supaya takut akan Allah. Kenapa? Karena Allah tidak hanya bisa membinasakan tubuh kita, namun juga bisa membinasakan jiwa kita. Sedangkan manusia hanya mampu membinasakan tubuh kita saja, tidak dengan jiwa kita. Namun Allah bisa membinasakan baik tubuh maupun jiwa kita. Karena itulah Tuhan Yesus mengajar kita supaya kita takut akan Allah. Bagaimana takut akan Allah itu? Yaitu caranya hidup dalam kebenaran, hidup benar. Contoh sederhana adalah bagaimana caranya kita bisa hidup dalam kebenaran atau takut akan Allah itu. Kita harus mengingat selalu setiap perbuatan kita selalu ingat bahwa Tuhan melihat atau mengetahui semua perbuatan kita. Maka kalau kita mau berbuat baik, kita ingat bahwa Tuhan melihat perbuatan kita. Kalau Tuhan melihat perbuatan kita, maka kalau kita melakukan perbuatan baik, Tuhan tentu senang kalau kita hidup dalam kebenaran atau melakukan kebaikan. Sebaliknya, bila kita mau berbuat jahat atau mau berbuat buruk, maka kita ingat bahwa Tuhan juga melihat perbuatan kita. Maka kalau kita mau melakukan perbuatan buruk, kita ingat kalau Tuhan itu tahu dan melihat perbuatan kita, maka kita juga harus sadar bahwa itu tidak diperkenankan atau Tuhan tidak berkenan terhadap perbuatan-perbuatan jahat atau buruk. Maka kita bisa menghentikan atau mengerem atau tidak melakukannya. Nah, itulah cara orang takut akan Allah. Berusaha, berjuang untuk hidup dalam kebenaran. Ingat selalu bahwa Tuhan mengetahui segala sesuatu yang kita pikirkan, yang kita lakukan, yang kita katakan. Maka takut akan Allah itu berarti kita tunduk, kita sujud, kita taat kepada Tuhan, kepada Allah. Itulah yang membawa keselamatan bagi kita. Tuhan Yesus mengajar kita supaya kita takut akan Allah. Maka dari itu, sebagai orang beriman, kadang-kadang kita mengalami tantangan juga di sekitar kita. Demi iman, kita juga diminta untuk mempertahankan diri dalam serangan-serangan yang ada di sekitar kita. Misalnya, lingkungan kita yang mengajak kita untuk hidup tidak benar. Nah, ini adalah tantangan tersendiri bagi kita orang Katolik untuk tetap takut akan Allah, untuk tetap taat dan tunduk kepada Allah. Saudara yang terkasih, karena itu kita mohon rahmat Tuhan supaya kita diberi kekuatan, diberi keberanian untuk takut akan Allah, untuk taat kepada Tuhan yang harus kita sembah. Berkat Allah senantiasa menyertai kita sekalian.